Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membuat sebuah tutorial lagi yang berkaitan dengan pengisian kinerja di PMM. Kemarin kita sudah membuat rencana kerja pada bulan Januari. Kemudian rencana kerja yang kita buat disetujui oleh kepala sekolah. Nah, setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka kinerja yang kita buat, kita menyepakati bahwa apa yang disetujui kepala sekolah kita sepakat. Nah, setelah sepakat, kinerja yang kita buat tersebut akan berlanjut kepada bulan Februari. Nah, Ibu hebat, selanjutnya kita akan masuk kepada PMM. Kita login lagi. Nah, pastikan Bapak dan Ibu kita login di PMM itu adalah kita menggunakan internet ya. Nah, untuk menggunakan internet, wifi-nya harus selalu on seperti ini ya. Ini di bawah pojok kanan bawah seperti ini. Nah, di laptop kita itu harus terkonek dengan wifi atau internet. Nah, sekarang kita buka tab baru. Kemudian kita klik PMM. Kemudian kita OK atau enter. Nah, jendela akan tertuju kepada browser yang kita cari, yang di atas pertukar mahasiswa Merdeka PMM, kemudian di bawah. Nah, kita klik masuk kepada platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan. Nah, setelah kita masuk, kita cari akun sendiri ya. Nah, di sini kita masuk kepada akun dulu. Kita buka lagi karena tadi bukan akun yang kita tuju. Kemudian kita masuk. Kemudian kita cari akun kita. Ini akun saya, mencoba akun saya sendiri. Kemudian lanjut. Nah, inilah contoh atau bentuk dari kinerja kita ya. Kemudian kita masuk kepada pengelolaan kinerja seperti biasa. Nah, kemarin kita sudah membuat kinerja. Nah, di bulan Januari ini tampilannya seperti, maksud saya di bulan Februari tampilannya seperti ini ya. Pertama 1 Januari sampai dengan 30 Juni, kemudian pelaksanaan kinerja. Berdasarkan perencanaan Anda, lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Dan di sini kita akan ditujukan kepada lakukan observasi kelas. Nah, di sini ada masih 0% karena kita belum mengerjakan observasi praktik kinerja periode Januari sampai dengan Juni 2024. Kita coba klik cek langkah observasi. Nah, periode Januari Juni, kemudian pelaksanaan observasi periode 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian praktik kinerja. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, Anda diharapkan meningkatkan aktivasi interaktif, cek rubrik observasi. Kemudian observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sini bagian pertama, pelaksanaan observasi. Nah, isi dokumen persiapan, isi dokumen, kemudian menunggu atasan melakukan observasi.
atasan akan menyuruh beri observasi kelas sesuai jadwal, kemudian isi dokumen tindak lanjut, refleksi diskusi dengan atasan untuk mengisi dokumen yang dibutuhkan. Kemudian bagi kedua tindak lanjut observasi, dan selanjutnya isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, seperti ini tampilannya pada bulan Februari ini. Nah, kita masuk dulu kepada cek rubrik observasi. Nah, rubrik observasi kelas, berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Nah, karena kita kemarin memilih rubrik observasi kelas, makanya tampilan seperti ini. Aktivasi interaktif, upaya pelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Fokus perilaku yang diobservasi. Pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, centang hijau dan centang bundar hijau, centang hijau, kemudian bundar silang. Ini artinya kalau bundar centang hijau ini berarti ini yang kita lakukan. Kalau bundar kali merah ini artinya kita menghindari perilaku yang dihindari. Pertama, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta yang pasif untuk berperan. Motivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu perilaku yang dianjurkan. Kemudian perilaku yang dihindari, guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Kemudian yang kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Kemudian yang perlu kita hindari, guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak mendapat peran. Yang ketiga, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta yang pasif untuk berperan, itu yang dianjurkan. Kemudian yang kita hindari, guru membiarkan sebagai peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Itu contoh ya. Nanti apabila kita lakukan di observasi nanti atau di dalam kelas. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Perilaku yang diajukan, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Yang perlu dihindari, guru mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji pemahaman peserta didik. Kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Yang dihindari, guru mengajukan pertanyaan yang meminta peserta didik mengulang konsep yang disampaikan. Yang ketiga, guru mengajukan yang meminta peserta didik membandingkan dua konsep yang berbeda. Kemudian guru menghakimi jawaban peserta didik sehingga membuat peserta didik yang lain ragu buat menjawab. Itu perlu dihindari. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Yang dianjurkan, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Yang dihindari, guru hanya duduk di depan dan membiarkan kelompok berdiskusi sendiri. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Yang dihindari, guru membiarkan peserta didik membentuk kelompok sendiri sesuka hatinya. Kemudian yang ketiga, guru berkeliling kelas untuk memberi bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Yang dihindari, guru mengabaikan atau melarang perbedaan pendapat. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat observasi nanti. Yang dianjurkan itu yang kita lakukan, yang perlu yang dihindari itu tidak boleh kita lakukan. Kalau kita sudah pahami seperti ini, ya kita tutup, saya mengerti. Kemudian selanjutnya, yang pertama itu pelaksanaan observasi. Nah, di sini pelaksanaan observasi yang ada kotak biru berlatar biru ini adalah isi dokumen. Inilah yang perlu pertama kita lakukan. Kemudian karena ini cek rincian ini masih bertanda merah seperti ini, artinya harus mengerjakan isi dokumen, baru cek rincian ini akan menjadi warna biru nantinya. Kemudian kita coba isi dokumen. Nah, pada pengisian dokumen ini akan ada lagi dokumen persiapan, langkah-langkah persiapan observasi, diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Kita coba ya. Kemudian setelah, nah, langkah persiapan observasi.
diskusi dengan atasan. Agar lebih mudah isi formulir, kita harus berdiskusi dengan atasan kita, yaitu kepala sekolah. Kemudian bersikap untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan. Kemudian langkah ketiga, observasi berlangsung, semangat dan semoga lancar. Formulir diskusi persiapan. Nah, apa tujuan formulir ini? Kita baca sebentar. Tujuannya adalah menyepakati target perilaku. Guru dan atasan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Menyepakati jadwal. Guru dan atasan menyepakati jadwal observasi kelas beserta kelengkapannya yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kelas. Kemudian, kami sarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Karena kalau sudah mengerti, kita klik saya mengerti. Kemudian, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran memberi peserta pada semua peserta. Kemudian dicetak. Misalnya kita centang ya. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi yang berpikir kritis. Kemudian centang. Nah, kalau guru maksudnya seperti ini. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran memberi peran pada semua peserta. Apabila kepala sekolah melihat seperti ini atau melakukan seperti ini, berarti nanti kepala sekolah akan mencentang. Kemudian kedua, guru mengajukan pertanyaan menstimulasi proses diskusi berpikir kritis. Kalau kita lakukan hal seperti ini, maka akan kita centang. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, diberi centang apabila guru melakukannya. Nah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk pelajari target perilaku? Upaya mempelajari kita klik di sini, ya. Nah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mencapai target perilaku? Kita tulis di sini ya. Nah, karakternya itu data 250 kata ya. Kemudian yang selanjutnya ada jadwal observasi. Nah, diskusikan dulu dengan atasannya. Nah, kita apabila melakukan observasi, kita tentukan dulu jadwalnya. Kemudian kita klik di sini, maunya tanggal berapa ya di Februari ini. Mau kita mengajukannya tanggal berapa ya? Mau tanggal 5, 6, 7, 8 dan lain sebagainya. Ya, seperti ini ya. Kemudian misalnya kita mulai hari Senin, saya misal ya, Senin tanggal 12. Kemudian bulan tahun 2020, misalnya seperti ini. Nah, kemudian jenjang ini ada PAUD, SD, SMP, SMA, dan kita tentukan jenjang sesuai dengan apa yang kita yang ada di sekolah kita. Misalnya kita di SD ya, di SD ya. Kemudian kelas berapa yang kita mengajar. Misalnya kalau di saya adalah kelas 3. Kemudian mata pelajaran yang kita pilih ya. Misalnya bahasa Indonesia, matematika ya. Nah, seperti itu. Misalnya matematika. Nah, kita klik matematika seperti itu. Catatan obsesionalnya. Contoh, jam observasi Anda juga dapat menuliskan catatannya jika ada. Ya, kita tulis catatannya apa ya. Kemudian unggah dokumen opsional, dokumen RPP. Nah, yang kita unggah pada observasi ini adalah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Ya, berarti kalau K13 RPP namanya. Kemudian kalau kurikulum merdeka namanya modul ajar dan perangkat asesmennya. Ya, perangkat asesmennya maksudnya penilaian. Kemudian setelah kita ada modul ajar atau perangkat asesmennya, kita unggah ya. Nah, kita unggah. Setelah unggah, di sini adalah pilih cara unggah bukti dukung. Ini adalah bukti dukung yang kita unggah pada Februari ini. Anda bisa unggah dokumen dari laptop komputer atau ambil dari bukti karya. Unggah dari laptop komputer, kita misalnya unggah dari dokumen ya. Nah, kita unggah dokumen seperti ini. Kita unggah dokumen, kita cari. Nah, dia akan ke arah ke file PC kita atau di mana dokumen yang kita simpan. Ya. Nah, file ini adalah berbentuk PDF. Nah, berbentuk PDF atau mungkin bisa nanti berbentuk dokumen lainnya. Nah, kalau kita ambil dari bukti karya, misalnya Bapak dan Ibu ada bukti karyanya atau modul aja yang dibuat sendiri, kemudian
kemudian dimasukkan di PMM, maka ambil karya seperti ini ya. Nah, kita ambil karya. Nah, pilih dokumen mana ya bahan ajar kita, misalnya artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar di sini ya. Nah, kini misalnya kita di sini kita pilih ini modul ajar atau karya lainnya ya. Pilih dokumen, maksudnya kalau kita mengunggahnya di bukti karya. Nah, setelah format PDF maksimum 10 MB. Nah, kita ada panduannya ya, kita klik. Kalau kita tidak paham, kita klik ada panduannya. Cara unggah bukti pengembangan kompetisi dan tambahan. Nah, kita baca di sini ya. Nah, kita baca di sini. Nah, kita unggah ya. Artinya 10 MB, makanya dokumen yang kita unggah itu adalah 10 MB ya. Besarnya 10 MB. Kalau lebih dari 10 MB berarti file itu dikecilkan lagi. Di bawah 10 MB ini boleh kita melakukan unggah dokumen. Kemudian apabila kita masih meragukannya, kita simpan ke draft. Nah ya, kalau kita sudah unggah, nah kita klik simpan draft, misalnya seperti itu, simpan dan keluar. Nah, kita simpan, kita keluar. Ya, seperti itu. Ini cuman sebagai contoh saja. Contoh sedikit yang secara garis besarnya yang saya bisa sampaikan, mungkin Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.